Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, di sini perkenalkan nama saya Asrida Mayuni Harahap dengan NIM 2414010035. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam semester 4 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dalam mata kuliah tafsir Tarbawi dengan judul konsep pendidikan akhlak dan menjaga kehormatan diri dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Sebagai pengantar, kita perlu menyadari bahwa perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini membawa banyak pengaruh dalam kehidupan manusia, terutama dalam cara bergaul, berpakaian, dan menjaga perilaku. Di tengah kehidupan modern, manusia sering dihadapkan pada berbagai hal yang dapat merusak moral dan akhlak apabila tidak mampu menjaga diri dengan baik. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman yang jelas agar manusia tetap menjaga kesucian hati, pandangan, dan perilakunya. Jadi, dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan serta memelihara kehormatan diri. Ayat ini juga menerangkan pentingnya menutup aurat dan menjaga kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Perintah tersebut bukan bertujuan untuk membatasi manusia, melainkan untuk menjaga kemuliaan, kehormatan, dan keselamatan diri dari perbuatan yang dapat membawa kepada kemaksiatan. Jadi, ayat ini mengandung nilai pendidikan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Dalam dunia pendidikan, peserta didik tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dibimbing agar memiliki sikap malu, menjaga diri, sopan santun, dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sikap menjaga pandangan dan kehormatan diri juga menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta cerminan dari keimanan seseorang. Selain itu, surah An-Nur ayat 30 dan 31 mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga akhlak dan kesucian diri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pendidikan moral dan etika sosial demi terciptanya kehidupan masyarakat yang bersih, aman, dan penuh penghormatan antar sesama. Jadi, melalui pemahaman ayat ini, kita diharapkan dapat mengambil nilai-nilai pendidikan Islam yang mampu membentuk pribadi yang berakhlak mulia, menjaga kehormatan diri, memiliki rasa malu yang positif, serta mampu bergaul sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan ajaran Islam. Baik, di sini saya akan membacakan bunyi dari Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma jahara minha wa la yadribna bi khumurihinna ala juyubihin ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن
إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama muslim mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Itulah tadi bunyi dari ayat Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 beserta artinya. Sekarang saya akan membahas mengenai asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, di mana ini berkaitan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa awal Islam yang masih membawa kebiasaan jahiliyahnya dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pada saat itu, sebagian orang belum menjaga pandangan dengan baik dan masih menampakkan perhiasan atau auratnya secara terbuka. Keadaan ini dapat menimbulkan fitnah dan merusak akhlak masyarakat. Jadi, salah satu riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika seorang sahabat tidak sengaja memandang seorang perempuan, lalu terus memperhatikannya. Peristiwa tersebut menjadi pelajaran bahwa pandangan yang tidak dijaga dapat membawa seseorang kepada perbuatan yang tidak baik. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai perintah agar laki-laki dan perempuan beriman menjaga pandangan serta memelihara kehormatan dirinya. Selain itu, pada masa itu, sebagian perempuan telah memakai kerudung tetapi belum menutupi bagian dada. Maka Allah memerintahkan agar kerudung dijulurkan untuk menutup dada sebagai bentuk kesopanan dan perlindungan diri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan martabat manusia. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga menutup segala jalan yang dapat mengarah kepada perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, menjaga pandangan, menjaga aurat, dan menjaga pergaulan merupakan bagian penting dalam pendidikan akhlak dalam Islam. Melalui ayat ini, Allah memberikan pedoman agar hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan tetap berjalan dengan baik, sopan, dan sesuai dengan syariat. Demikian Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 menjadi dasar penting dalam membentuk akhlak, etika pergaulan, serta karakter manusia yang beriman dan bermoral. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Yang pertama yaitu menjaga kesucian diri.
Dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31, itu mengajarkan pentingnya menjaga kesucian diri dari perbuatan dosa, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat atau tersembunyi. Jadi perintah untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri bertujuan agar manusia terhindar dari perbuatan zina dan hal-hal yang dapat mendekatinya. Dalam dunia pendidikan, nilai ini penting untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu nilai pengendalian diri. Ayat ini juga mengandung nilai pendidikan tentang pengendalian diri, yaitu menahan pandangan dan menjaga perilaku, melatih seseorang agar tidak mudah mengikuti hawa nafsu dan pengaruh buruk lingkungan. Jadi sikap ini sangat penting dalam kehidupan, terutama bagi peserta didik agar mampu berpikir secara bijaksana, bertindak hati-hati, dan tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan negatif. Dan yang ketiga yaitu ada kesopanan dan etika sosial. Nilai lain yang terkandung dalam ayat ini ialah pentingnya menjaga kesopanan dan etika dalam pergaulan, di mana Islam mengajarkan agar baik laki-laki maupun perempuan menjaga sikap, cara berpakaian, dan perilaku dalam kehidupan sosial. Dengan adanya etika yang baik, hubungan antar manusia akan berjalan lebih harmonis, saling menghargai, dan penuh rasa hormat. Dan yang keempat yaitu ada tanggung jawab moral. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri sesuai dengan ajaran Islam. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga kehormatan diri. Dalam pendidikan, nilai tanggung jawab ini penting ditanamkan agar peserta didik sadar bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan yang kelima yaitu pencegahan dini terhadap dosa. Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 juga mengajarkan prinsip pencegahan terhadap perbuatan dosa. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat mengarah kepadanya, seperti pandangan yang tidak terjaga dan pergaulan yang tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan untuk mencegah kesalahan sejak awal sebelum terjadi hal yang lebih besar. Dan yang keenam yaitu menjaga kehormatan dan martabat manusia. Dengan menjaga pandangan, aurat, dan perilaku, seseorang akan lebih dihargai dan terjaga martabatnya di tengah masyarakat. Nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan sebagai seorang muslim. Dalam dunia pendidikan, sikap ini dapat membentuk pribadi yang percaya diri, santun, dan memiliki cita diri yang baik. Dan yang terakhir, ketujuh yaitu membangun lingkungan sosial yang sehat. Jadi, apabila setiap individu mampu menjaga sikap dan perilakunya, maka akan tercipta lingkungan sosial yang sehat, aman, dan nyaman. Dalam lingkungan pendidikan, suasana yang baik sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik. Karena itu, nilai-nilai dalam ayat ini dapat membantu menciptakan kehidupan yang penuh rasa saling menghormati dan jauh dari perilaku menyimpang. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 ini mengandung banyak sekali nilai pendidikan seperti menjaga kehormatan diri, mengendalikan hawa nafsu, bertanggung jawab, serta menjaga etika dalam pergaulan. Jadi nilai-nilai tersebut sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran dalam ayat ini, diharapkan kita dapat membentuk generasi yang berakhlak mulia, mampu menjaga diri, dan memiliki keimanan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.